Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari grup HIS 08 dari kelas LSDA akan merepresentasikan presentasi tentang praktikum term project mengenai desain trolley galon untuk pemenuhan nilai mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior. Anggota dari kelompok ini terdiri dari 1. Kerin Berdiana, 2. Iwayan Rifan Alfahri, 3. Iqbal Fatullah, 4. Welsan Iswanto, dan 5. Razan Alfahadid. Pendahuluan. Aktivitas manual handling pada pengangkatan dan pemindahan air galon air minum merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik besar karena berat galon mencapai 19 kg. Aktivitas ini sering dilakukan dengan posisi kerja yang tidak ergonomis, seperti membungkuk dan memutar tubuh, sehingga beresiko menimbulkan kelelahan kerja, nyeri punggung bawah, serta gangguan muskuloskeletal. Oleh sebab itu, perlu dirancang troli galon ergonomis guna untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Razan. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah yaitu menyebutkan bagaimana kondisi ergonomi pada aktivitas pengangkatan galon manual, apa penyebab kelelahan dan resiko gangguan muskuloskeletal, bagaimana pengaruh aktivitas terhadap fatigue and energy consumption, bagaimana penerapan antropometri dalam desain troli ergonomis, dan selanjutnya yaitu tujuan. Untuk tujuan ini terdapat ada 4, yaitu menganalisis kondisi ergonomi pada aktivitas manual handling galon, mengidentifikasi faktor penyebab kelelahan kerja, mengetahui pengaruh aktivitas terhadap fatigue dan energy consumption, serta merancang troli galon yang aman dan nyaman dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu manfaat, menambah wawasan tentang ergonomi dan manual handling, mengurangi risiko cedera dan kelelahan kerja, serta memberikan usulan desain troli ergonomis untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Next. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Pada ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada aktivitas pengangkatan dan pemindahan galon secara manual. Yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan meliputi antropometri, biomekanik, serta fatigue dan energy consumption. Untuk yang ketiga yaitu penelitian hanya membahas konsep desain troli ergonomis dan tidak mencakup produksi massal. Yang keempat yaitu analisis difokuskan pada kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan pengurangan risiko cedera. Oke. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Antropometri pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari dimensi dan ukuran tubuh manusia untuk desain produk fasilitas kerja ergonomis. Jenis antropometri ada 2, yaitu statis dan dinamis. Dengan konsep persentilnya ada P5, P50, P95, atau P99. Penerapannya pada troli galon ergonomis ini ada untuk tinggi siku berdiri, lebar bahu, dan juga diameter genggaman tangan. Manfaat dari penerapan antropometri ini ada 4, yaitu mengurangi resiko muskuloskeletal, mengurangi kelelahan kerja, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja, serta membantu menciptakan desain troli yang ergonomis. Kemudian untuk biomechanics and design of manual handling. Pengertian dari biomechanics and design of manual handling adalah kajian ergonomi yang mempelajari hubungan antara kemampuan tubuh manusia dengan aktivitas penanganan material secara manual seperti mengangkat, membawa, mendorong, dan menaik beban. Komponen utamanya itu ada 3, yaitu lingkungan teknologi, manusia, dan juga organisasional. Faktor yang mempengaruhi manual handling ada postur kerja, berat beban, frekuensi pengangkatan, jarak pengangkatan, kondisi lingkungan kerja, penggunaan alat bantu, dan juga kemampuan fisik dari pekerja. Manfaat dari biomechanics and design of manual handling ini adalah untuk mengurangi risiko kerja, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan kenyamanan kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta membantu menciptakan sistem kerja yang lebih ergonomis. Kemudian untuk fatigue and energy consumption. Fatigue atau kelelahan kerja adalah penurunan kemampuan fisik dan mental akibat kerja terus-menerus. Akibat manual handling dari galon 19 kg ini meningkatkan konsumsi energi tubuh, peningkatan denyut jantung, dan juga peningkatan tekanan pada otot punggung, bahu, dan tangan. Faktor yang mempengaruhinya ada berat beban kerja, durasi dan frekuensi aktivitas, posisi tubuh saat bekerja, serta kondisi lingkungan kerja. Faktor eksternalnya ada masa kerja, lama kerja, suhu ruang kerja, dan juga intensitas kebisingan. Posisi kerja tidak ergonomis dan aktivitas berulang bisa meningkatkan resiko kelelahan otot, gangguan muskuloskeletal, dan juga meningkatnya kecelakaan kerja. Sementara untuk faktor internalnya sendiri ada usia, jenis kelamin, status gizi, dan juga status kesehatan. Kemudian untuk metodologi penelitian, berikut adalah ada diagram alirnya, yaitu ada identifikasi permasalahan, observasi lapangan, survei aktivitas kerja, identifikasi risiko ergonomi, studi pustaka, pengumpulan data penelitian, pengolahan dan analisis data, perancangan desain troli, evaluasi desain, kemudian kesimpulan dan saran dari laporan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kerin. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis antropometri. Yang pertama ada pengumpulan data antropometri. Di sini kita menggunakan data antropometri, baik itu data antropometri tubuh dan tangan,
dari hasil percobaan praktikum modul 1 antropometri. Namun pada penelitian ini hanya digunakan beberapa dimensi antropometri, yaitu yang pertama ada tinggi siku berdiri yaitu dimensi 4, yang kedua ada diameter genggaman tangan dimensi 16, dan ukuran lebar bahu dimensi 26. Next. Oke, baiklah, untuk selanjutnya untuk bagian pengolahan data antropometri dan usulan perbaikan. Yang pertama ada tinggi siku berdiri dimensi 4. Kita gunakan untuk menentukan adjustable handle dengan menggunakan data P50 104 cm sampai dengan 115,78 cm. Kemudian untuk diameter genggaman tangan D16 dimensi 16 kita menggunakan data persentil 50 untuk menentukan diameter grip handle-nya, yaitu sekitar 4,83 cm. Kemudian ukuran lebar bahu yaitu dimensi 26 kita menggunakan data persentil 95 sekitar 43,42 cm untuk menentukan lebar handle agar ruang gerak tangan lebih nyaman. Kemudian selanjutnya next. Selanjutnya pada gambar berikut kita telah membuat desain 2D dan desain 3D dari troli galon, pengangkut galon yang ergonomis. Fitur usulan pada troli ergonomis ini menggunakan adjustable handle, ergonomic rubber grip, curved galon support, dan juga low resistance wheel. Adapun manfaat desain ergonomis ini yang pertama untuk memperbaiki postur kerja, mengurangi tekanan pada punggung, bahu, dan tangan, mengurangi kelelahan saat manual handling galon, dan yang terakhir menurunkan resiko gangguan muskuloskeletal. Oke, bagian selanjutnya yaitu antropometri, analisis antropometri. Yang pertama Extreme Design Principle. Hasil ergonomisnya yaitu ruang gerak lebih nyaman, postur tangan natural, mengurangi ketegangan bahu dan lengan. Kemudian yang kedua ada Adjustability Design Principle, mengurangi postur bungkuk, menurunkan beban punggung bawah dan fatigue. Kemudian yang ketiga Average Design Principle, di mana genggaman lebih nyaman, stabil, dan mengurangi kelelahan tangan. Oke, baik, terima kasih. Biometric and Design of Manual Handling. Kami mengumpulkan data Biometric Design of Manual Handling yang dimana kita ada perbandingan pengangkatan perhitungan secara manual maupun dengan galon troli, yang dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Yang poin yang plusnya itu adalah di CM-nya, yang dimana yang manual menghasilkan 0,9 pur, yang CM-nya pun 1 good gitu, 0,1 good. Lalu dari HVD frekuensi LW, LC waktu, dan AF-nya pun terdapat deviasi yang cukup signifikan, yang dimana lebih tinggi untuk nilai dari galon troli tersebut. Lanjut. Lalu kita bandingkan perhitungan menggunakan horizontal multiplier, yang dimana pengangkatan manual mendapat poin 6,378, menggunakan troli 6,25. Hasil analisis kita adalah untuk posisi kerja menggunakan stabil dan ergonomis pengangkatan manual. Lalu ke vertical multiplier VM, yang dimana lebih sedikit nilai dari menggunakan troli, yang dimana penggunaan tersebut mempermudah untuk postur kita dalam pekerjaan mengangkat galon. Lalu di mana di sistem multiplier DM, atomic multi AM, rekomendasi weight limit RWL, kemudian ada lifting index, compressive force, postur kerja, dan risiko cedera. Berdasarkan perhitungan dan analisis ergonomi yang kita diskusikan dan kita hitung, metode pengangkutan galon menggunakan troli lebih direkomendasikan dibandingkan pengangkutan manual. Bahkan troli mampu memperbaiki postur kerja operator, mengurangi aktivitas pengangkatan langsung, meningkatkan efisiensi kerja, dan serta memisahkan risiko cedera mustaqil pada pekerja. Lanjut. Analisis biotomik dan desain manual handling, yang dimana prinsip ergonomi yang digunakan ada beberapa aspek analisis, yang dimana postur kerja dengan operator mengangkut 70 derajat dan troli sudut tubuh sekitar 10%. Lalu ada horizontal multiplier, nilainya lebih besar yang manual dibandingkan troli. Lalu ada vertical multiplier, lebih besar manual maupun troli. Dan distance multiplier DM. Kemudian ada symmetric multi AM, nilai RWL, yang dimana troli lebih ringan dibandingkan pengangkutan manual. Nilai LI, yang dimana nilai terbesarnya itu di troli, karena nilai LI itu lebih besar karena memudahkan pekerja dalam mengangkut troli. Lalu ada compressive force, posisi beban, dan aksi kerja. Dampak ergonomis penggunaan troli itu yang pertama mengurangi aktivitas pengangkatan manual secara langsung, mengurangi tekanan biometrik pada punggung bawah lumbar spine, membantu memperbaiki postur kerja operasional menjadi lebih tegak, mengurangi resiko musculoskeletal disorder, MSDS, dan low back pain, mengurangi kelelahan kerja akibat pengangkatan berulang, meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi kerja, membantu proses pemindahan galon menjadi lebih stabil dan aman, mengurangi resiko dan galon terjatuh saat proses pemindahan.
Kami pun memiliki konsep prinsip desain yang adjustable design pacifical, biotechnical design pacifical, safety design pacifical, dan workstation design pacifical. Langsung dilanjut oleh Mas Iqbal. Oke, pada fatigue energy consumption, di mana pengumpulan data ini kita gunakan pengukuran denyut jantung dengan menggunakan smartwatch. Didapatkan ada dua tipe, pria umur 24 tahun dan pria umur 38 tahun. Dengan aktivitas pemindahan galon, didapatkan denyut nadi jantung untuk pria umur 24 tahun adalah 80. Setelah pemindahan galon, denyut nadi jantung 106. Untuk pria umur 38 tahun dengan denyut nadi awal 82, setelah pemindahan galon menjadi 118. Dengan rumus perhitungan konsumsi energi sebagai berikut. Lanjut. Pada pengolahan data fatigue and energy consumption didapatkan perhitungan konsumsi energi responden pria umur 25 tahun menjadi 3,9 kilokalori per menit. Untuk pria umur 38 tahun konsumsi energi 4,93 kilokalori per menit dengan perhitungan rata-rata konsumsi energi 4,43 kilokalori per menit. Lanjut. Oke, untuk analisis fatigue and energy consumption didapatkan kita ada beberapa aspek untuk pengangkatan manual dibandingkan dengan pengangkatan menggunakan troli, yang mana beban kerja fisik pengangkatan manual lebih tinggi karena seluruh beban galon 19 kg ditopang tubuh secara langsung. Untuk pengangkatan menggunakan troli jauh lebih ringan karena beban dibantu troli. Untuk denyut jantung yang sebelumnya kita hitung meningkat cukup tinggi untuk pengangkatan manual. Untuk pengangkatan menggunakan troli, peningkatan denyut jantung dan konsumsi energi lebih rendah. Lalu untuk posisi kerja, posisi membungkuk dan mengangkat langsung kurang ergonomis untuk pengangkatan manual, dan untuk pengangkatan menggunakan troli, posisi kerja lebih ergonomis dan nyaman. Untuk pengangkatan manual, risiko cedera akan lebih tinggi. Untuk pengangkatan menggunakan troli, risiko cedera muskuloskeletal lebih rendah. Lanjut. Nah, untuk bab 5 ini kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang kita buat aktivitas menggunakan galon manual memiliki risiko ergonomi lebih tinggi akibat postur membungkuk, memutar tubuh, dan beban kurang lebih 19 kg yang berpotensi menyebabkan muskuloskeletal disorder. Untuk analisis NIOS didapatkan RWL 9,34 kg dan L1 2,03, yang mana aktivitas pengangkutan manual tidak aman jika dilakukan berulang. Untuk analisis biomekanika menghasilkan compressive force 15.693,3, yang mana tekanan besar pada tulang belakang akibat posisi membungkuk dan jarak beban dari tubuh. Untuk analisis fatigue energy consumption didapatkan rata-rata 4,43 kilokalori per menit, yang mana aktivitas menimbulkan beban fisik dan kelelahan kerja. Untuk troli kita menggunakan berdasarkan prinsip antropometri dan spesifikasi handle 43 cm, adjustable height 104 hingga 115,78 cm, grip diameter 4,83 cm, roda 20 cm dengan fitur safety strap, anti-slip surface, dan cuff support plate. Untuk menggunakan troli membantu memperbaiki postur kerja, mengurangi aktivitas mengangkat langsung, dan frekuensi membungkuk, serta meningkatkan kenyamanan efisiensi kerja meskipun nilai L1-nya 3,02. Saran dari kita harus menggunakan troli ergonomis untuk mengurangi risiko cedera dan kelelahan kerja. Kurangi frekuensi pengangkatan berulang dan berikan waktu istirahat yang cukup. Kembangkan troli dengan material yang lebih ringan, namun tetap kuat. Penelitian selanjutnya belum menguji penggunaan troli secara langsung pada kondisi kerja nyata, dan tambahkan jumlah responden agar data lebih representatif dan akurat. Oke, saya kembalikan ke Mas Wilson. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.